ilmu fisika ya. Jadi fisika itu termasuk ke dalam satu rumpun ilmu sains ya, di mana sains itu pengertiannya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari ilmu sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Jadi, bisa ditekankan di sini adalah fisika merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari tentang gejala-gejala alam itu sendiri. Bisa berupa gejala petir, terbentuknya petir, kemudian terjadinya perbedaan antara frekuensi suatu bunyi. Fisika sebagai produk, ya. Produk di sini adalah produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, produk-produk ini siapa sih yang menghasilkan? Nah, yang menghasilkan produk ini semua adalah seorang peneliti atau seorang ilmuwan yang mempelajari atau menemukan melakukan suatu eksperimen, kemudian eksperimennya tadi dikumpulkan, kemudian diinventarisir, dan nanti jadilah suatu produk berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan suatu. Yang kedua, fisika sebagai proses. Nah, jadi setiap ilmuwan atau setiap peneliti itu harus melalui beberapa proses agar mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan di sini adalah berupa produk, di mana produk yang sudah saya sampaikan tadi bisa berupa fakta, kemudian rumus, hukum, dan lain sebagainya. Nah, semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Nah, proses-prosesnya apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu meliputi langkah pengamatan, langkah perumusan, maksud saya langkah perumusan masalah, kemudian penyusunan hipotesis, selanjutnya adalah analisis data dan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir yang belum saya sebutkan di sini adalah harus dipublikasikan hasil pengamatannya tadi. Fisika sebagai sikap. Jadi, setiap peneliti atau setiap orang yang melakukan eksperimen itu harus memiliki beberapa sikap-sikap yang penting dalam menentukan suatu hasil eksperimen, di mana semua peneliti harus mempunyai sikap. Di antaranya adalah yang pertama, rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kemudian kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama antar masing-masing anggota kelompok atau anggota sesama peneliti, kemudian mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu yang dinamakan fisika sebagai sikap. Jadi, kalian sebagai siswa, saya harapkan bisa meniru sifat dari peneliti itu berupa yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali peranan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, gak usah jauh-jauh ya. Di samping kalian mungkin atau yang kalian pegang sekarang itu ada gadget, itu merupakan pengembangan dari ilmu fisika, kemudian dipadukan dengan beberapa ilmu yang lain. Kemudian di sini ada 4 contoh yang saya berikan, di mana itu adalah pengembangan pembangkit listrik. Bisa kalian lihat di situ seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Kemudian di bidang transportasi, di situ ada supercepat maglev dengan aplikasi superkonduktor. Ini memanfaatkan medan magnet. Kemudian yang ketiga ada pengembangan gadget, itu sudah saya bicarakan tadi di awal. Kemudian ada ultrasonografi MRI dan rongsen dalam bidang kedokteran. Nah, jadi yang kalian jumpai
di rumah sakit itu ada rongsen, kemudian ada MRI, kemudian ada CT scan. Nah, itu merupakan pengembangan dari ilmu fisika di bidang kedokteran. Terus yang terakhir di situ adalah ada pesawat ulang-alik untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Jadi itu beberapa peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi banyak sekali yang bisa kalian dapatkan di sekitar kalian mengenai peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa sepeda, kemudian motor, mobil. Nah, itu salah satunya. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Namun sebelum kita membahas itu semua, alangkah lebih baiknya kita akan berbicara dulu mengenai syarat-syarat laboratorium yang baik, ya. Ini secara umum dulu, oke? Yang pertama, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dalam satu laboratorium adalah yang pertama itu adalah kelengkapan alat keselamatan, ya, mulai dari alat pemadam kebakaran, kemudian nomor instansi yang terpenting seperti petugas medis ataupun nomor pemadam kebakaran. Yang kedua, untuk syarat yang kedua adalah ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Ventilasi ini akan digunakan untuk proses keluar masuknya udara yang stabil, sirkulasi udara yang segar, dan keluar ruangan harus diperhatikan dengan baik, ya. Semakin banyak sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan semakin sehat. Nah, jadi di sini harus ada jendelanya. Jadi tidak boleh laboratorium itu tidak memiliki jendela dan tidak memiliki ventilasi udara yang baik. Kemudian yang ketiga, ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya mudah untuk mencarinya. Bila perlu, diberikan denah atau panduan penempatan bahan kimia di rak supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tersebut. Nah, ini untuk yang ketiga yang harus diperhatikan adalah bagaimana menata alat-alat laboratorium. Jadi kita harus memisahkan antara bahan-bahan kimia, ya, dengan alat-alat laboratorium yang baik, terutama untuk laboratorium fisika. Maka kita harus memisahkan antara alat mekanika, kemudian alat optik, alat listrik, dan alat-alat yang lainnya. Jadi ketika kita akan memulai praktikum, kita akan mudah dalam mengambil alat-alat tersebut. Kemudian yang keempat adalah alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik dan siap pakai, ya. Jadi dipastikan bahwa alat-alat yang ada dalam laboratorium itu harus dalam kondisi yang prima. Kemudian yang kelima, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik, ya. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Ini menghindari ketika ada suatu kejadian di dalam laboratorium, maka untuk memecah orang keluar itu tidak terlalu bertumpuk dalam satu pintu keluar. Kemudian yang keenam, bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan 2 bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Nah, ini lebih khususnya untuk laboratorium kimia. Kalau untuk laboratorium fisika kemungkinan kecil ada bahan kimia yang berbahaya. Biasanya kalau di laboratorium fisika itu hanya alat-alat praktikum saja, sedikit mengenai cairan-cairan bahan kimia. Itu untuk syarat laboratorium yang baik.